Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat semua, sini saya akan berbagi informasi yaitu tentang kompetisi sains madrasah atau yang sangat familiar yaitu KSM di Kementerian Agama tahun 2022. Sini saya akan berbagi informasi yaitu tentang panduan atau bisa dikatakan di sini jurus teknis, ya kan? Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 2742 tahun 2022. Nah, di sini tentunya yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang di sini kerasnya laju perkembangan pariwisata Indonesia yang muncul dari tersebut menyangkut kondisi harapan agar dapat menjawab tentunya bahwa latar belakang di sini kompetisi sejak tahun 2012, ya kan, digelar tahun 2012. KM telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya komunikasi, dan mulai tahun 2012 saya berupaya mengglobalisasikan sains dengan konteks nilai-nilai Islam. Jadi itulah latar belakangnya. Boleh sini mungkin bisa dibaca oleh sahabat atau kita ulangi di sini bahwa latar belakangnya tentunya untuk meningkatkan pendidikan. Selanjutnya di sini tujuan. Yang pertama, tujuannya menyediakan wahana bagi semua madrasah untuk mengembangkan bakat dan minat di bidang sains. Yang kedua, memotivasi siswa madrasah agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama. Untuk yang ketiga, di sini menumbuh kembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa madrasah. Yang keempat, memberikan kesempatan menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan serta membanggakan. Selanjutnya di sini hasil yang diharapkan. Yang pertama, berkembangnya bakat dan minat di bidang sains sehingga dapat berkreasi dan mencintai sains. Meningkatkan gairah siswa madrasah untuk selalu mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai. Adanya ini yang ketiga, berkembangnya budaya kompetitif yang sehat dan di kalangan siswa madrasah. Yang keempat, terjaringnya bibit unggul dan prestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat internasional. Untuk yang terakhir, yang kelima, dihasilkannya siswa-siswi terbaik setiap bidang dan menjadi SDM yang bidang yang dilombakan. Matematika PDMI atau SD Sarjana Madrasah Nasional MI itu matematika terintegrasi dan IPA terintegrasi. Untuk madrasah terus yang kedua yaitu MTS dan atau SMP. Di sini kita MTS matematika terintegrasi, IPA terpadu, IPS terpadu. Yang terakhir tentunya yang tiga yaitu madrasah aliyah atau SMA tingkatannya. Sini untuk madrasah aliyah itu ada 6 bidang yang akan dilombakan atau diujikan dalam sains KSM tahun 2022, masih dari tahun ke tahun tetap 6, yaitu matematika,
biologi, kimia, fisika, ekonomi, dan geografi, semuanya yang terintegrasi. Selanjutnya di sini adalah waktu dan tempat pelaksanaan. Di sini yang pertama 11 Juli sampai 10 Juli yaitu KSN Satuan Pendidikan. 10 Juli 10 sampai ya di sini 13 sampai 26 Juli 2002 itu pendaftaran. Prosesnya dari siswa dulu kita seleksi di madrasah, setelah itu kita lanjutkan ke pendaftaran, setelah itu Agustus uji coba di 13 sampai 14 yaitu KSN kabupaten, 13 14 ya, kedua. Selanjutnya di sini 10 sampai 11 September KSN tingkat provinsi ya. 18 Agustus ini pengumuman ya, pengumuman dulu, setelah itu 11 di sini 14 September pengumuman untuk KSN provinsi, 10 sampai 14 Oktober itu KSN tingkat nasional ya. Jadi urutannya yaitu dari awal di sini ya, dari madrasah ya. Setelah itu, setelah kita dapat siswanya, maka kita melakukan pendaftaran. Setelah kita melakukan pendaftaran, kegiatan di sini uji coba ya. Semuanya di sini secara online, CPD melalui komputer. Secara kita harus menyiapkan laptop untuk madrasah, dan 13-14 ini pelaksanaan di tingkat kabupaten. Setelah itu lanjut ke sini ya, 18 Agustus di sini pengumuman. Setelah itu kita melakukan tingkat provinsi ya. Jadi nanti sesuai dengan petunjuk siapa saja yang bisa ikut di Oke, di sini setelah kita lulus pengumuman di 14 September, setelah itu kita siapkan siswa kita apabila lolos di tingkat provinsi. Setelah itu kita di 14 di sini pelaksanaan untuk tingkat nasional. Selanjutnya yaitu bentuk tes. Jadi, bentuk tes untuk KSN Satuan Pendidikan itu bisa tes tertulis atau bentuk tes lain ya. Untuk Satuan Pendidikan di sini tujuannya yaitu kita untuk memilih siswa terbaik di madrasah ya, siswa terbaik di madrasah sini untuk ikut di kegiatan di kabupaten. Di sini kabupaten bentuk tes dan soalnya pilihan ganda, singkat esai, soal disiapkan oleh komite ahli KSN nasional ya, nasional kita secara online laksana. Di sini adalah tingkat kabupaten ya, sini dan nasional juga di sini kabupaten untuk provinsi dan nasional karena soalnya online, kabupaten hanya sebagai penyelenggara seperti itu. Selanjutnya tahapan pelaksanaan KSN Satuan Pendidikan. KSN Satuan Pendidikan menjadi tahapan awal seleksi ya. Tahapan awal seleksi Satuan Pendidikan. Tahapan KSN ini dimaksudkan untuk menentukan siswa terbaik untuk mewakili masing-masing satuan pendidikan yang dikirim untuk mengikuti KSN tingkat kabupaten kota. Adapun ketentuan dan mekanisme seleksi KSN Satuan Pendidikan ini adalah peserta KSN ya, yang harus kita pahami di sini. Yang pertama ya, peserta KSN Satuan Pendidikan adalah siswa terbaik di tiap madrasah yang diseleksi melalui satu dari dua cara berikut. Pelaksanaan seleksi khusus untuk memberikan kesempatan kepada semua siswa atau penunjukan langsung oleh guru berdasarkan hasil prestasi.
Jadi untuk tingkat madrasah bisa melaksanakan tes ataupun penunjukan. Dalam penunjukan menyelenggarakan seleksi khusus KSM serta pendidikan menyayangkan soal seleksi dan penilaian apabila kita menggunakan poin A, maka kita harus menyiapkan poin 2 siswa terbaik ini ya. Apabila kita menggunakan poin B, tentunya 2, 3 di sini tidak akan berlaku. Kepala sekolah atau kepala madrasah dapat mengirim maksimal 2 siswa di sini ya, 2 siswa berdasarkan hasil KSM tingkat 1. Berarti setiap satu mapel itu satu ujian itu bisa mengirimkan 2 siswa untuk tingkat kabupatennya, seperti itu. Di sini selanjutnya untuk tahapan pelaksanaannya untuk yang kedua tingkat kabupaten. KSM Kabupaten Kota merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat kabupaten kota. Tahapan ini dimaksudkan untuk menjaring siswa terbaik tiap bidang studi yang mewakili setiap kabupaten kota untuk mengikuti tahapan KSM provinsi. Adapun ketentuan dalam tahapan kegiatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, peserta KSM kabupaten kota diikuti oleh siswa terbaik setiap bidang studi yang dilombakan yang merupakan hasil tahapan seleksi KSM serta pendidikan. Ya. Setiap madrasah sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 siswa terbaiknya tiap bidang studi. Yang ketiga, pendaftaran peserta KSM kabupaten menggunakan aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh Komite Nasional. Jadi untuk pendaftarannya itu nanti dilakukan secara online apabila nanti sudah dibuka waktunya sesuai jadwal yang sudah tertera. Penilaian ya, pelaksanaan kabupaten misalnya secara serentak berbasis komputer online di sini, makanya nanti madrasah menyiapkan laptop. Apabila kita mengirim 2 siswa berarti kita harus menyiapkan 2 laptop yang ada kamera depannya. Penilaian soal KSM dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite KSM Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integrasi peserta selama mengikuti tes. Hasil KSM Kabupaten Kota dipublikasikan di portal resmi KSM. Jadi itu saja, ini kita nanti tinggal cek aja di akun pendaftaran sehingga apakah lulus atau tidak atau mendapatkan jualan atau tidak di KSM tingkat kabupaten. Pembiayaan bersumber pipa kemana kabupaten agama di sini. Jadi ini untuk madrasah, ini adalah kabar gembira bahwa untuk KSM bisa kita anggarkan dari dana BOS di poin 7 ini ya. Oke. Selanjutnya tahapan untuk KSM tingkat provinsi. Ini adalah lanjutan dari sebelumnya. Bahwasanya di sini KSM tingkat provinsi merupakan tahapan seleksi KSM di tingkat provinsi. Tahapan ini dimaksud untuk menjaring siswa terbaik tiap bidang studi KSM yang akan mewakili setiap provinsi untuk mengikuti KSM nasional. Adapun tentukan dalam tahapannya adalah sebagai berikut. Peserta KSM provinsi diikuti oleh 3 siswa terbaik tiap bidang studi yang dilombakan. Berarti dari poin ini di tingkat kabupaten tadi itu akan diambil terbaik 1, 2, 3. Terbaik 1, 2, 3 nanti akan mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Tidak untuk kemungkinan yang terbaik ketiga pun akan bisa menjadi terbaik di provinsi. Seleksi KSM-nya di sini yang kedua secara serentak, secara nasional dan menggunakan sistem tes berbasis komputer atau CBT ya. Sama kabupaten juga CBT, ini juga CBT, penilaian juga sama, anggaran juga di sini juga sama, pengumumannya juga melalui portal resmi KSM ya, betul. Jadi untuk madrasah tidak khawatir lagi untuk mengirimkan anak-anaknya karena di sini bisa menggunakan anggaran BIPA BOS. Oke, selanjutnya tahapan yang terakhir di sini nasional. Sama prosesnya, bahwa nasional adalah lanjutan dari yang dari provinsi. Di sini cuman yang dari provinsi tadi itu dari 3 anak itu hanya diambil 1. Jadi kalau dari kabupaten tadi bisa dikirimkan 3
terbaiknya untuk ikut tingkat provinsi, tapi untuk tingkat nasional itu hanya diambil 1. Pelaksanaan juga sama sesuai jadwal. Oke, kita lanjutkan ya, persyaratan ya di sini. Yang pertama, siswa berkewarganegaraan Indonesia yang terdaftar secara resmi di madrasah dan dibuktikan dengan kartu pelajar dan surat keterangan kepala madrasah atau sekolah serta raport terakhir ya, berarti raport terakhir. Sini yang kedua, siswa SD MI kelas 4, 5, 6 ya, siswa MTS SMP sini kelas 7, 8, 9, dan siswa MA itu kelas 10, 11, 12 pada tahun pelajaran 2022-2023. Ini yang harus kita garisbawahi. Berarti siswa baru pun yang baru masuk boleh ikut di KSM karena pelaksanaannya sudah di Agustus. Yang tadinya setiap siswa yang diusulkan oleh kepala madrasah berdasarkan hasil seleksi KSM pendidikan hanya dapat mengikuti 1 bidang kategori lomba. Jadi tidak boleh satu anak mengikuti 2 bidang atau 2 mapel gitu, ya. Peserta yang melanggar ketentuan di atas akan disanksi secara otomatis oleh sistem KSM. Jadi apabila maksudnya di sini apabila siswanya kita daftarkan, contoh di sini mungkin MI kelas 3 nggak boleh. Yang jelas di sini 1 anak 2 mapel juga tidak boleh, secara otomatis akan dihapus oleh aplikasi sistem. Penjurian dan penghargaan. Tim juri KSM Satuan Pendidikan ditetapkan oleh kepala madrasah. Ini kalau untuk penetapan juri di tingkat madrasah. Kalau untuk kabupaten nanti di tingkat kabupaten, untuk nasional ya tentunya di tingkat nasional. Tapi tentunya di sini semuanya kita adalah menggunakan aplikasi CBT. Jadi tidak ada istilah KKN. Kriteria penilaian. Nah, di sini yang harus betul-betul kita pahami bahwa soal pilihan ganda benar nilainya 4, salah dikurang 1, tidak menjawab 0. Jadi kita harus baca dari sini. Nah, ini untuk pilihan ganda. Jadi anak-anak harus kita berikan ilmu bagaimana caranya. Nah, di sini bernilai 4 benar, kalau salah dikurang 1 kalau tidak menjawab 0. Benar nilai 5, tidak menjawab 0. Ini untuk soal esai atau singkatnya. Soal kriteria penilaian untuk soal eksplorasi eksperimen menggunakan bentuk penilaian yang akan dilakukan oleh juri komite nasional. Jika terdapat hal yang sama ya, di sini tingkat kabupaten misalkan juara 1 ada 2 orang nilainya sama seperti itu ya, maka diambil jumlah benar terbanyaknya dulu pada KSM dan kota jumlah salah tersedikit atau umur kayak gitu, misalkan nilainya sama semuanya ke sini juga sama juga seperti itu. Jadi ya tentunya di sini penghargaan yang diberikan oleh peserta lomba sebagai apresiasi dan niat motivasi untuk meningkatkan pendidikan lainnya. Biasa 2 penghargaan untuk para pemenang KSM Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing kepala madrasah. Penghargaan untuk KSM Kabupaten nanti diberikan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten atau pihak lainnya yang ditetapkan. Ya, KSM Provinsi yang diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Dan yang kelima, di sini hadiah. Para pemenang KSM nasional diberikan oleh Dirjen Islam Pendidikan Islam atau sponsor dengan imbalan sebagai berikut: setiap bidang studi medali dengan jumlah total 15 medali yang terdiri dari jumlah medali emas 3 buah di bidang studi, jumlah medali perak 5 buah bidang studi,
Jumlah medali perunggu 7 buah untuk bidang studi. Total medali di sini 165 karena untuk 11 mata lomba. Demikian, semoga bermanfaat. Video ini tentunya ini adalah berbagi informasi. Untuk lebih jelasnya silahkan baca di Jumis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.